Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas mengenai market kripto ya, intinya aset digital lah. Karena sekarang ini yang bakalan gue bahas itu mengenai dari tiga negara yang berbeda sekarang itu mulai terjun ke dunia aset digital atau khususnya itu cryptocurrency. Wow, ini menarik banget ya untuk para investor di industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah mulai hijau kembali ya. Di sini dari Bitcoinnya mengalami kenaikan 1,58% atau 1,60 persenan lah ya kita bulatkan. Di sini pun ada Ethereum, Dogecoin, BNB, XRP dan beberapa altcoinnya pun sama nih. Wow, ini sekarang itu udah mulai kembali meningkat gitu ya. Ada sedikit kenaikan lah dari market cryptocurrency. Nah, jadi sekarang ini informasinya apa sih? Oke, jadi di sini itu ada 3 negara ya, pastinya salah satu negara tersebut itu adalah negara muslim. Wow, jadi negara kerajaan ini bakalan, terjun ke industri cryptocurrency. Wah, ini menarik banget pastinya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh media blockchainmedia.id. Pastinya di sini di urutan pertama itu ada negara El Salvador. Oke, jadi di sini El Salvador bangun kantor Bitcoin, masih percaya pada keunggulan kripto wahid itu. Wah, jadi ini yang pertama itu pastinya negara El Salvador, di mana dari negara tersebut itu sudah melegalkan cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin itu sebagai alat pembayaran yang sah ya. Jadi mungkin buat teman-teman juga udah tahu lah negara El Salvador ini memang satu-satunya negara yang sudah melegalkan cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Dan sekarang nih El Salvador akan membangun kantor Bitcoin. Wow, ini mantap banget ya. Bahkan di sini pun masih percaya pada keunggulan kripto wahid itu. Wahid itu diambil dari bahasa Arab mungkin ya, yang artinya itu adalah pertama. Jadi memang Bitcoin itu adalah salah satu kripto pertama, bisa dibilang sebagai ya raja koin lah ya, raja koin cryptocurrency adalah Bitcoin. Nah, jadi di sini pemerintah El Salvador mendirikan kantor Bitcoin nasional atau namanya adalah OnBTC dalam keterangan yang disampaikan oleh konsultan bisnis Torres Legal di LinkedIn pada Jumat 25 November tahun 2022. Tujuan dari kantor ini adalah untuk mengelola semua proyek yang terkait dengan mata uang kripto termasuk Bitcoin. Di negara tersebut, Stacy Herbert membawa acara Russian Today yang juga istri Max Kaiser si pendukung BTC ditunjuk sebagai direktur. Melansir Crypto Potato, Torres Legal menyampaikan bahwa badan baru tersebut akan bekerja sebagai unit administrasi khusus dengan otonomi fungsional dan teknis dalam kepresidenan Republik. Wah, ini menarik banget ya. Jadi di sini pemerintah El Salvador atau nama presidennya adalah Bapak Nayib Bukele. Sebelumnya pun dari Nayib Bukele tersebut ya salah satu presiden negara El Salvador dia telah mengkampanyekan bahwa beliau ini akan membeli Bitcoin setiap hari, yaitu satu keping Bitcoin ya per harinya itu akan dibeli bahkan diikuti oleh Justin Sun. Termasuk dari beberapa investor lainnya ada yang membeli sekitar $100 per hari, ada yang $100 per minggu. Pokoknya dari gebrakan Bapak Najib Bukele tersebut yaitu diikuti oleh beberapa orang-orang lain ya. Intinya untuk beberapa orang yang memang sudah mengenal industri cryptocurrency. Dan sekarang ini ada gebrakan terbaru yaitu on BTC ya. Jadi dia mendirikan kantor Bitcoin dan bahkan dia pun telah mengumumkan ya secara resminya dari kantor tersebut itu didirikan tujuannya ya untuk demi bisa mengoptimalkan dan buat negara manapun ketika memang dari beberapa negara ini ingin bekerja sama bisa datang langsung ke kantornya yang ketika nanti sudah didirikan. Wah, ini menarik banget. Bahkan di sini pun diangkat juga oleh Crypto Potato ya, Torres Legal telah menyampaikan bahwa badan baru tersebut akan bekerja sebagai unit administrasi khusus dan otonomi fungsional. Jadi ya mungkin akan dibuat fleksibel mungkin kali ya. Makanya sekarang ini akan didirikan untuk kantor Bitcoin. Jadi dijadikan sebagai wadah ya. Ini bukan exchange loh ya, tetapi ini perusahaan gitu yang didirikan berupa kantor di negara El Salvador. Wow, ini menarik banget. Jadi wadah tersebut itu disediakan tidak terlepas juga dari beberapa negara yang memang ingin bekerja sama gitu ya untuk terjun ke industri cryptocurrency entah dari blockchain-nya atau Web3-nya ya. Intinya di situ di bidang aset digital lah.
buat orang-orang atau negara-negara manapun gitu yang ingin bekerja sama dengan El Salvador itu bisa datang langsung ke kantornya. Wah, ini makin keren banget ini ya dari negara El Salvador yang dipimpin oleh Bapak Najib Bukele. Dan yang kedua informasinya diangkat oleh media Watcher Guru, di sini ada negara Rusia. Wow, siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Presiden Vladimir Putin? Oke, jadi di sini Vladimir Putin meminta pembuatan sistem pembayaran digital untuk penyelesaian internasional. Nah, jadi sekarang pun negara Rusia mulai terjun, mulai gabung, mulai masuk ke cryptocurrency atau aset digital lah. Walaupun memang rumornya itu dari beberapa bulan yang lalu ini udah pernah banget gitu ya diumumkan oleh Bapak Presiden tersebut, namun masih plain-plain gitu ya. Jadi sekarang ini dia mengumumkan ternyata pernyataannya itu ditarik kembali gitu. Dan sekarang juga telah diumumkan kembali nih, jadi Pak Presiden Putin tersebut meminta pembuatan sistem pembayaran digital untuk penyelesaian internasional. Wow. Oke, jadi di sini pun ada sedikit pernyataan dari Bapak Putin ya. Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin berbagi kebutuhan akan sistem pembayaran digital baru untuk penyelesaian internasional. Sistem pembayaran baru dikatakan independen dari keterlibatan pihak ketiga dan juga perbankan. Detailnya diungkapkan oleh salah satu media lokal seperti disebutkan, sistem pembayaran digital baru dapat dikurasi menggunakan buku besar, terdistribusi dan teknologi mata uang digital. Singkatnya itu, kenapa sekarang dari Pak Putin ini ya, dia meminta gitu untuk menyediakan lah itu sistem pembayaran, ya intinya transaksi gitu ya mengenai keuangan. Bahkan di sini pun tujuannya untuk menyelesaikan secara internasional. Karena di mana di sini antara Rusia dengan negara barat lah ya atau bagian barat sana sekarang ini makin memanas ya. Di sini Pak Vladimir Putin dia mulai menggunakan jalur alternatif yaitu ya dia meminta gitu membuatkan sistem pembayaran digital karena ya di sini sudah dikatakan gitu ini dijadikan sebagai sistem pembayaran dan itu secara independen di mana di situ juga tidak ada keterlibatan sama sekali dengan pihak ketiga ataupun perbankan. Intinya di sini supaya lebih memudahkan gitu ya untuk sistem pembayaran dari negara-negara manapun karena di sini pun telah dinyatakan untuk penyelesaian internasional. Artinya kan internasional itu bukan hanya dari negara Rusia saja, baik dari Rusia ke negara luar ataupun dari negara luar ke negara Rusia gitu ya. Itulah yang dimaksudkan kenapa sekarang Pak Putin ini meminta sistem pembayaran digital karena ya sistem transaksi ini tidak ketahuan, tidak ada pihak ketiga ataupun tidak keterlibatan juga dengan perbankan ya. Dan untuk informasi yang terakhir di sini diangkat oleh media thecryptobasic.com. Blockchain sesuai syariah, komunitas muslim masuk keuangan terdesentralisasi. Wow, ini makin menarik lagi gitu ya. Jadi sekarang ini komunitas muslimin muslimat ya, itu yang berada di negara Uni Emirat Arab mulai masuk ke dalam keuangan terdesentralisasi. Artinya kan masuk ke dalam industri cryptocurrency atau aset digital lah ya. Ini menarik banget ya. Kenapa di sini harus gua bahas gitu karena ya secara di sini dari agama muslim itu banyak sekali lah larangan-larangan ya khususnya sebetulnya di sini itu untuk pembahasan yang terakhir ini ya kenapa sekarang dari komunitas muslim masuk ke dalam keuangan terdesentralisasi. Sebetulnya mereka itu lebih ke perbankannya gitu ya, dimana kan dari perbankan itu ada dua jenis, yang pertama itu ada perbankan konvensional, dan yang kedua itu ada syariah. Nah jadi di sini, yang dibuat secara ke dalam keuangan terdesentralisasi itu mengenai perbankan syariah. Jadi di mana syariah itu adalah mungkin dari ajaran Islam gitu ya. Karena memang di Islam itu yang namanya riba ya, itu benar-benar diharamkan lah ya untuk hukum riba tersebut. Nah mungkin di sini untuk salah satu perbankan syariah ingin menggunakan blockchain ataupun keuangan terdesentralisasi ataupun terpusat. Wow, ini menarik banget ya. Oke, mempertimbangkan hampir 2 miliar pengikut Islam dan pesatnya pertumbuhan komunitas Muslim internasional selama beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa sektor keuangan Islam sedang meningkat. Dengan pangsa 6% perbankan Islam di pasar perbankan global, para peneliti memperkirakan nilai total aset keuangan Islam akan melonjak dari 2,88 triliun US dollar pada tahun 2019 menjadi 3,69 triliun US dollar pada tahun 2024. Ya, jadi ini udah jelas banget sih sebetulnya ini tuh mengenai perbankan gitu ya. Di mana perbankan syariah itu mereka ada dua istilah gitu. Yang pertama itu ada istilah murabahah, di mana murabahah itu artinya markup gitu ya. Markup itu adalah bunga ya. Jadi syariah itu memang tanpa bunga, di mana di situ dibentuk walaupun memang dari perbankan syariah tersebut pun mereka mengeluarkan yang namanya produk
pinjaman ataupun lending. Jadi murabahah itu dalam artian ya kita antara nasabah atau customer ya dengan para pekerja bank atau petugas bank, karyawan perbankan tersebut, yaitu menyepakati kedua belah pihak gitu. Makanya di situ mereka ini ingin mengesampingkan yang namanya hukum riba ya. Dan sekarang sudah mulai masuk ke dalam industri cryptocurrency demi menghindari dari hukum-hukum riba tersebut. Dan yang kedua ada istilah yang namanya mudorobah. Nah, mudorobah itu apa, Bang? Oke, jadi mudorobah itu mengenai kemitraan ataupun kerjasama gitu ya. Makanya di situ mereka menggunakan istilah murobahah dan juga mudorobah. Dan sekarang demi mempertimbangkan hampir 2 miliar pengikut Islam dan pesatnya pertumbuhan komunitas muslim. Wow, ini banyak banget gitu ya. Memang komunitasnya sangat kuat lah untuk muslimin muslimat, dan sekarang pun dengan pangsa 6% perbankan Islam ya dari perbankan global tersebut. Bahkan di sini para peneliti pun telah meneliti gitu dari nilai aset keuangan Islam, katanya ini melonjak dari 2,8 triliun US dollar sampai dengan tahun 2024 bisa mencapai 3,69 triliun US dollar. Cukup sangat fantastis sekali ya kenaikannya. Bahkan di sini dari tingkat pertumbuhan seperti itu memberikan peluang bagus bagi pelaku pasar yang berinovasi. Jelas banget gitu ya. Karena memang sekarang itu sudah mungkin eranya digital, itu yang pertama, yang kedua sudah zamannya teknologi gitu ya. Di mana teknologi blockchain ini adalah salah satu teknologi yang super canggih menurut gua gitu. Bukan mengenai beberapa altcoin-nya yang kita bahas, tetapi yang kita bahas adalah mengenai teknologi blockchain. Di mana blockchain ini ya itu peer to peer gitu ya tanpa harus adanya pihak ketiga. Di mana perbankan itu kan, kita masih menggunakan pihak ketiga dari pihak manapun lah intinya kayak gitu ya. Cuman untuk blockchain ini ya kita bisa kirim dari A ke B itu secara langsung tanpa harus melalui ke si C terlebih dahulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai 3 informasi tersebut ya, di mana 3 sumber informasi itu pastinya berbeda-beda dari beberapa negara ya, ada El Salvador, Rusia, dan juga dari bagian Uni Emirat Arab gitu atau dari tanah Arab. Nah, menurut gue ini kita bicara mengenai perkembangan cryptocurrency atau aset digital di masa depan itu gue rasa bakalan bagus ya. Karena memang dari beberapa negara ini mulai masuk ke dalam industri aset digital. Bukan berarti dengan adanya ketiga informasi tersebut harga dari beberapa altcoin termasuk untuk Bitcoin sendiri ini akan langsung melonjak. Tapi nggak seperti itu ya. Di sini kita bicara mengenai perkembangan industri cryptocurrency. Gue rasa semuanya akan kripto pada waktunya. Beruntunglah buat kita semua yang memang sudah mengenal industri cryptocurrency lebih awal, karena ya gue rasa di masa depan itu, di masa beberapa puluh tahun mendatang atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ya intinya itu akan semuanya itu serba era digital ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.